الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Umdatul Ahkam dalam bab siwak, hadis nomor 18. Sebelumnya pada pertemuan sebulan yang lalu, tanggal 29 Dzulhijjah, kita membahas hadis ini. Tapi saya rasa belum selesai. Tapi apabila dalam pembahasan ada pengulangan, ya harap maklum, karena sebelumnya sebulan yang lalu. Bisa jadi antumnya lupa, jadi harus diingatkan, dan bisa juga sayanya lupa bahwasanya hal tersebut telah dibahas. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kalau seandainya saya tidak takut untuk memberatkan umatku, niscaya akan saya perintahkan mereka untuk bersiwak dalam setiap salat. Sudah saya sebutkan penjelasan hadis ini secara singkat, maka kita langsung ke dalam pelajaran dari hadis tersebut. Saya ulang dari pertama. Yang pertama, pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, maka memiliki makna bahwasanya perintah tersebut adalah wajib untuk dilaksanakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memerintahkan, maka perkara tersebut adalah perkara yang wajib, kecuali apabila ada dalil yang lain yang memalingkan dari kewajiban tersebut. Seperti dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salah. Niscaya saya akan memerintahkan umatku untuk mereka melaksanakan siwak. Sehingga apabila hal ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau hal tersebut menjadi perkara yang lazim, yang harus dilakukan oleh seseorang ketika akan menunaikan ibadah salat, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Menjadi suatu keharusan. Akan tetapi ada yang memalingkan dari kewajiban tersebut, yaitu laula an asyqa ala ummati. Kalau saja saya tidak takut untuk memberatkan umatku. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, bolehnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad. Udah belum? Udah ya. Untuk berijtihad.
Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, boleh. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara yang tidak ada nas di dalamnya. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya rasa takut beliau untuk memberatkan umatnya menjadikan sebagai faktor untuk menghalangi beliau untuk memerintahkan umatnya. Sehingga penghalang untuk perkara ini adalah suatu yang wajib, adalah kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ada perintah dari Allah, bukan ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ada perintah dari Allah bahwasanya hal tersebut bukanlah perkara yang wajib, niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan hal tersebut. Siwak adalah perkara yang sunnah. Siwak adalah sesuatu yang dianjurkan tanpa ada kewajiban, akan dijelaskan. Apabila hal tersebut ada dalilnya. Akan tetapi selama tidak ada nas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad di dalamnya. Berijtihad itu satu hukum yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa berpedoman dengan wahyu dari Allah. Jadi itu semua adalah inisiatif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ijtihad, ikhwan? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu hukum, satu perintah, satu larangan, yang larangan tersebut adalah ijtihad, inisiatif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nas dari Al-Quran. Dan hal ini dimaklumi oleh para sahabat. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Sampai sini paham, ikhwan? Ana merasakan antum bingung nih. Yang bingung, fadhol, bilang, nanti ana jelaskan lagi. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berijtihad, menyatakan bahwasanya kalau seandainya beliau itu tidak takut untuk memberatkan umatnya, niscaya beliau akan memerintahkan umatnya untuk bersiwak dalam setiap salat. Dan hal ini dimaklumi dan diketahui oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Para sahabat terkadang mereka memahami bahwasanya ini adalah ijtihad dari Nabi. Sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara ini wahyu dari Allah atau ijtihad dari engkau? Apabila dari ijtihad dari Nabi, terkadang para sahabat bermusyawarah, menunjukkan pendapatnya. Akan tetapi apabila ada nas, maka para sahabat adalah orang-orang yang terdepan dalam mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak pernah membantah, tidak pernah bersilat lidah, tidak pernah berkelit, tidak. Tapi apabila para sahabat memahami bahwasanya itu adalah ijtihad dari Nabi, maka mereka terkadang bertanya kepada Rasulullah dan berdialog dan berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh-contoh yang lain supaya paham. Ketika Rasulullah melihat orang-orang Ansar, mereka memiliki sistem tertentu dalam menanam pohon korma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada mereka perintah untuk perkara-perkara mereka. Maka di dalam hasil dari pohon korma tersebut tidak seperti biasa. Maka Rasulullah katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara dunia kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seorang budak perempuan yang dia telah memiliki seorang suami. Budak perempuan ini bernama Barirah. Barirah meminta bantuan kepada Aisyah supaya dia dimerdekakan dan ditebus.
Maka Aisyah radhiyallahu anha menebusnya. Sehingga Barirah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang merdeka. Sedangkan suaminya masih menjadi seorang budak, Mughith. Maka Mughith ini cintanya, senangnya kepada Barirah yang sangat luar biasa. Akan tapi kata Barirah, sekarang saya perempuan merdeka, sudah bukan level kamu lagi. Iya kan? Yang namanya pernikahan harus ada kufu, kafa'ah. Kamu bukan level saya. Maka perempuan ini tidak mau. Akan tapi Mughith senantiasa mengikuti kemanapun Barirah pergi. Senantiasa ada di belakangnya. Barirah di pasar, dia ada di belakangnya. Jadi sudah benar-benar sangat cinta kali, sangat tergila-gila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abbas pamannya, "Ya Abbas, ala ta'jab min hubbi Mughith Barirah wa min bughdhi Barirah Mughitha." Wahai Abbas, apakah engkau tidak terkagum-kagum dan terheran-heran dari cintanya Mughith ini kepada Barirah, dan bencinya Barirah dan keengganan Barirah terhadap Mughith? Padahal tadinya sekeluarga, satu pasang, suami istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah, "Lau raja'tihi." Bagaimana kalau engkau itu kembali saja kepada Barirah? Kasihan kepada Mughith. Kalau seandainya kami itu Barirah kembali kepada Mughith, kasihan Nabi. Disebutkan sampai Mughith ini berjalan di belakangnya Barirah sambil menangis. Maka kata Barirah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ta'muruni? Engkau memerintahkan saya? Apabila perintah maka saya katakan sami'na wa ata'na." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana ashfa'." Saya tidak memerintahkan. Saya hanya ingin menjadi perantara antara engkau dengan Mughith. Maka kata Barirah radhiyallahu anha, "La hajata li fih." Kalau engkau hanya memberikan saran saja, maka saya sudah tidak butuh lagi terhadap Mughith. Karena dia sudah menjadi perempuan merdeka. Sampai sini paham? Dalam kisah perang Khandaq. Dalam kisah perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah dipimpin oleh orang-orang Yahudi atau dikompori oleh orang-orang Yahudi Bani Nadhir, setelah bergerilya kepada kabilah-kabilah besar dari kabilah-kabilah Arab, maka berkumpul untuk mengepung kota Madinah. 10 kabilah yang mengepung kota Madinah pada saat itu. Yang pertama Bani Nadhir yang memiliki dendam kepada Nabi. Yang kedua tentu Quraisy. Yang ketiga Ghatafan. Yang keempat Bani Salim. Yang kelima Bani Murrah. Yang keenam Bani Asja'. Yang ketujuh Al-Ahabish min Bani Kinanah. Al-Ahabish dari Bani Kinanah. Yang kesembilan penduduk Tihamah. Yang ke-10 Bani Asad. Terkumpullah 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Lebih-lebih di akhir peperangan atau pengepungan, Bani Quraidah yang ada di belakang kota Madinah, mereka pun ikut ke dalam pasukan tersebut. Dikepung Rasulullah dari depan dan belakang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ijtihad, inisiatif untuk mengadakan perdamaian perjanjian dengan Ghatafan supaya 10.000 ini pecah. Bagaimana? 10.000 ini pecah. Jangan 10.000 ini tetap bergabung menghancurkan kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir bersepakat dengan perwakilan dari Ghatafan yang memiliki pasukan di dalam 10.000 tersebut. Maka ketika
perjanjian tersebut akan disepakati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dua pentolan dari orang Aus dan Khadraj dari kalangan Ansar, yaitu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz. Kemudian Rasulullah bicarakan kepada keduanya, saya akan melakukan perjanjian damai dengan Ghatafan supaya mereka balik, jangan ikut menyerang. Perjanjiannya adalah supaya nanti dari hasil panen kota Madinah mereka mendapatkan sepertiga dari hasil pertanian kita. Maka Sa'ad ibn Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah tidak ya Rasulullah, ma a'tayna daniyata min anfusina fil jahiliyah, kami tidak pernah memberikan kepada mereka kehinaan ketika dalam masa jahiliyah. Mereka senantiasa menghormati kami. Fa kaifa wa qad jaa Allahu bil Islam, apakah setelah Islam ini datang, Allah memberikan kemuliaan kepada kita dengan Islam, kemudian kita memberikan kepada mereka kehinaan, kita menyerah kepada mereka. Sedangkan pada zaman jahiliyah, Ghatafan itu sangat sungkan kepada orang-orang Aus dan Khadraj, orang-orang Ansar. Setelah Islam datang, apakah kita memberikan kepada mereka sepertiga hasil bumi? Tidak. Dalam riwayat Tabrani dikatakan, keduanya mengatakan, ya Rasulullah, yang engkau lakukan ini wahyu dari Allah ataukah ijtihad engkau untuk menyelamatkan kami? Karena pada saat itu terkepung. Maka Rasulullah mengatakan, ini saya lakukan untuk menyelamatkan kita yang ada di kota Madinah. Maka Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'adz mengatakan, Sa'dain ini luar biasa, mengatakan, tidak ya Rasulullah, pada zaman jahiliyah mereka tidak pernah memakan hasil panen kami kecuali dengan mereka membeli. Kalau tidak membeli, mereka bertamu sehingga mereka merasakan nikmatnya kurma dari kota Madinah. Apakah setelah Islam datang kita menyerahkan hal tersebut? Tidak bisa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Sa'ad ibn Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah diterima oleh Rasulullah, dan Rasulullah membatalkan kesepakatan tersebut, tidak jadi. Perkara yang ketiga yang mungkin lebih jelas lagi. Dalam peperangan Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriyah di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil posisi yang posisi tersebut dekat dengan sumur Badar namanya. Jadi daerah tersebut dikatakan Badar karena ada sumur namanya Badar. Dan sumurnya tersebut yang menggali dan yang membikinnya adalah Badar. Sehingga disebutkan sumurnya Badar, daerahnya adalah Badar. Jadi antum jangan kira di sana itu sumur seperti ada di sini. 1 meter sumur, 2 meter lagi sumur. Jadi di sana itu mungkin sumur ya satu tempat ya ada, yang lainnya tidak ada. Maka Rasulullah mengambil tempat dekat dengan sumur. Maka Hubab bin Munzir radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, posisi yang engkau berikan kepada kami di sini wahyu dari Allah ataukah pendapat engkau, ijtihad engkau? Maka kata Rasulullah, ini adalah pendapat saya. Maka kata Hubab bin Munzir, apabila pendapat engkau ya Rasulullah, saya memberikan saran supaya kita itu posisinya melewati sumur. Jangan kita berhadapan dengan sumur, akan tapi kita melewati sumur supaya orang-orang musyrikin tidak bisa mengambil air. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengambil pendapatnya dari Hubab ibn Munzir. Kemudian ketiga ya, bahwasanya perkara yang sunnah bukanlah perkara yang diperintahkan secara wajib, akan tapi itu adalah hath, anjuran, wa targhib, dan penggemaran saja. Pelajaran yang ketiga,
Istihbabus siwaki wa fadlih. Anjuran siwak dan keutamaan siwak. Hukumnya siwak adalah anjuran. Dan siwak ini termasuk sunnah-sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam hadis ini ada penekanan bahwasanya siwak itu adalah perkara yang sunnah, perkara yang sifatnya anjuran, akan tetapi kedudukan dan ganjarannya seperti ganjaran orang-orang yang melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Karena manfaat dari siwak ini adalah manfaat yang wajib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut. Dan apabila perintah konsekuensinya adalah wajib. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada yang memalingkan dari perkara yang wajib tersebut, yaitu akan memberatkan umatnya. Sehingga kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan siwak itu hukumnya sunnah, akan tetapi ganjarannya dan keutamaannya seperti melaksanakan perkara-perkara yang wajib. Dan ini dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika beliau membahas hadis ini. Keutamaan fikih hadis yang kelima, kesempurnaan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu ya. Dan kita pun membawakan contohnya hadis Muawiyah ibn Hakam. Yang kelima, yang keenam, pelajaran dari hadis ini menghilangkan kesusahan dan yang memberatkan manusia adalah dari keistimewaan syariat Islam. Maka Islam adalah agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Tidak ada kesempitan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memahaminya. Bagi orang-orang yang mempelajarinya. Ketika mempelajari, mengetahui hukum-hukum, maka akan mendapati bahwasanya agama Islam ini agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Akan tetapi dalam membahas agama ini, dalam seseorang mubahatha, mempelajarinya, ataupun memperbincangkan tentang agama ini adalah sesuatu yang berat. Beda pengamalan, beda pembahasan. Dalam membahas maqalallahu wa qala rasul, ini adalah perkara yang berat. Allah katakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad perkataan yang sangat berat. Maknanya berat, bobotnya berat. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan firman-Nya dan perkataannya kepada gunung yang sangat kokoh, maka gunung tersebut akan hancur lebur. Akan tapi hati-hati kita tidak tergerak untuk lembut dengan firman Allah. Jadi dalam pelaksanaan dan pengamalan, bagi orang-orang yang memahaminya dan mempelajarinya, dan bagi orang-orang yang dia mengetahui hukum-hukumnya akan merasakan ad-dinu yusrun. Akan tetapi dalam mubahatha, dalam mempelajarinya, dalam membahasnya, maka inilah perkara yang berat. Tidak semua orang mampu untuk membahasnya. Tidak semua orang berkata, membahas tentang perkara-perkara seakan-akan dia mewakili Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan setiap perkataannya tidak ia dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ini perbedaan. Terkadang seseorang apabila mau ada motor yang rusak, maka dia cari bengkel. Kalau misalnya bengkelnya tidak ada, bisa nggak dikasihkan ke tukang parkir? Nggak bisa. Benar nggak ikhwan? Bakalan makin hancur motor. Begitu juga orang sakit. Orang sakit dia datang ke puskesmas, ke dokter, misal dokternya tutup.
Nah, juru catat dokternya aja suruh ngobatin gimana? Udah biasa nongkrong sama dokter nih. Bisa nggak ikhwan? Nggak bisa. Begitu juga dalam perkara agama. Tidak bisa seseorang asal berbicara saja. Terkadang dalam majelis ilmu ataupun dalam majelis ngobrol, setiap orang terkadang memberikan pendapatnya. Padahal ini adalah perkara yang berat dan setiap kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita katakan. Sehingga sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau apabila ada satu permasalahan, beliau kumpulkan para sahabat. Dikumpulkan, ditanya, coba dalam perkara ini kalian punya dalil enggak dari Nabi? Ini Umar bin Khattab. Tapi terkadang kita ataupun sebagian kita ketika menyebutkan atau membahas, kita bahas sendiri, tidak merujuk kepada ustadz ataupun orang yang dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dan kitabnya saja menunjukkan tentang kandungan kitab itu, yaitu I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, pemberitahuan dari atau tentang dari orang-orang, pemberitahuan kepada orang-orang yang mereka seakan-akan meneken atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mereka memiliki perkara kemudian kita seakan-akan mewakili Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang berat. Sehingga sekelas Al-Imam Malik rahimahullah ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya mampu menjawab berapa? 4 ataupun 6 saja. Padahal orangnya itu datang dari Maghrib. Maghrib kalau orang dahulu itu menyebutnya Andalus, Spanyol. Datangnya dari Maghrib, lewat laut, kemudian dari Afrika menuju kota Madinah. Begitu sampai ke kota Madinah bertanya kepada Al-Imam Malik, hanya jawab 4 saja. Sekarang sebagian kita ditanya 40, jawabannya 80. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau ada pertanyaan, jawab sekenanya saja, gampang saja. Dan ini adalah perkara yang harus kita diperingatkan untuknya. Baik saya yang berbicara ataupun yang hadir di sini, baik ikhwan ataupun akhwat. Karena setiap saya yang bicarakan, yang paling utama untuk mengamalkan adalah saya sendiri, tidak orang lain. Kemudian dikatakan fal Islam, yang pelajaran yang ketujuh, fasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menanggulangi kerusakan itu lebih diutamakan daripada menggapai kemaslahatan. Karena menanggulangi kerusakan di sini yaitu tidak mampunya ataupun terbebaninya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan siwak dalam setiap salat atau setiap wudu. Masalih di sini, kebaikan di sini adalah melaksanakan siwak tersebut dengan keutamaan yang besar. Akan tapi apabila hal ini diperintahkan dan memberatkan umatnya dan Nabi mengkhawatirkan, maka kekhawatiran Nabi lebih diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, anjuran yang lebih dalam bersiwak ketika akan menunaikan salat. Karena ketika seorang salat, dalam hadis-hadis disebutkan malaikat akan mendatanginya dan menempelkan mulutnya ke mulut orang-orang yang salat. Dan setiap zikir dan apa yang dibaca oleh orang-orang yang salat akan dibawa langsung oleh para malaikat tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu insan. Sesungguhnya malaikat, mereka itu merasa terganggu dengan apa yang terganggu dengannya manusia. Misalnya manusia itu terganggu dengan bau mulut seseorang, baik karena baru bangun tidur, sholat subuh langsung dia terburu-buru langsung datang, langsung ambil wudu,
tanpa dia bersiwak ataupun bergosok gigi ataupun mengunyah dulu mulutnya dengan 7 korma ajwa misalnya, kemudian langsung sholat, maka orang yang di dalam masjid terganggu ketika dia mengucapkan amin ataupun ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, malaikat pun terganggu. Dan ini berlaku bagi yang sholat di masjid ataupun bagi yang sholat sendirian di rumah. Ketika seorang sholat sendirian di rumah, misalnya buat akhwat, bukan berarti dia tidak menjaga penampilannya, ataupun dia tidak bersiwak terlebih dahulu, ataupun tidak menjaga aroma mulutnya. Akan tapi semuanya harus diperhatikan. Inna ahadakum idza qama fa innahu yunaji rabbahu, kata Rasulullah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri menunaikan salat, maka sesungguhnya dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya dia harus memperhatikan hal tersebut. Yang ke-8 ya, apa 9? 9. Disebutkan oleh para ulama tempat-tempat ataupun keadaan-keadaan yang dianjurkan untuk seseorang bersiwak. Yang pertama tadi salat. Yang kedua ketika akan membaca Al-Qur'an, dianjurkan untuk bersiwak. Ketika masuk ke rumah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan masuk ke rumah, beliau bersiwak terlebih dahulu. Sehingga ketika bertemu dengan keluarganya, dengan istri-istrinya dalam keadaan yang baik. Ketika bangun tidur, seperti dalam hadis yang nanti akan kita bahas. Membayangkan Islam membahas kalau bangun tidur ya bersiwak supaya seseorang itu baik keadaannya, baik aroma mulutnya. Jadi sebelum orang-orang barat mengajarkan untuk kita itu menggosok gigi ketika bangun tidur, maka Islam terlebih dahulu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur beliau bersiwak terlebih dahulu. Kemudian ketika akan tidur, sebelumnya ya, ketika akan tidur dan ketika bangun tidur. Kemudian setelah sholat witir. Kemudian ketika waktu sahar, waktu sepertiga malam, ketika akan menunaikan salat tahajud. Yang berikutnya adalah ketika akan wudu. Karena dalam hadis ini ada riwayat yang lain, inda kulli wudu. Ketika akan wudu bersiwak. Dan ketika akan menunaikan salat malam. Keutamaan siwak ataupun faedah dari siwak. Yang pertama, membersihkan mulut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siwaku matharatun. Siwak itu akan membersihkan mulut. Membersihkan mulut itu disebutkan bahwasanya dengan seorang bersiwak akan menjadikan gusinya lebih kuat. Akan membersihkan hitam-hitam yang menempel di gigi. Dia dengan bersiwak. Bahkan dengan bersiwak seseorang akan bisa terbebas dari dahak yang akan mengganggu pernafasannya. Dan dengan bersiwak, membersihkan mulut ini, maka akan menghilangkan aroma yang kurang baik. Faedah yang kedua, berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuri tauladan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bersiwak tersebut. Sehingga dengan bersiwak seorang mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersiwak. Seseorang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan waridwanullahi akbar. Ridhanya Allah itu yang paling besar dari segala-galanya. Lebih besar dari apapun juga. Maka seorang akan mendapatkan hal tersebut dengan bersuri tauladan kepada Rasulullah. Di antaranya dengan bersiwak. Sehingga Rasulullah katakan as-siwaku matharatun lil fam wa mardhatun lirrabb. Siwak itu adalah membersihkan mulut dan akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dengannya. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap keadaan bersiwak.
masuk masjid bersiwak, ketika masuk rumah bersiwak, ketika bertemu dengan utusan-utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Bahkan kita sudah bahas juga ketika akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menutup hidupnya dengan apa? Bersiwak. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat jarinya menuju langit dengan mengatakan fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la. Saya memilih Allah ataupun saya memilih surga. Dan kemudian beliau wafat di pelukannya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bolehnya untuk seseorang bersiwak di masjid, dan ini tidak ada perdebatan dalam hal ini, boleh. Lebih-lebih apabila siwaknya itu terjaga. Bukan siwak yang udah 1 tahun dipakai terus dibawa ke masjid kan. Lebih-lebih tidak dirawat. Ada perawatannya secara khusus. Kemudian dianjurkan juga, kalau dalam kitab ini sebutkan, seseorang ketika bersiwak menggunakan tangan kiri. Sini disebutkan nih panjang banget sampai 2 halaman tentang bersiwak itu menggunakan tangan kiri. Ada yang ingat pendapat saya yang sudah saya sebutkan di majelis ini? Bukan pendapat saya sih, pendapatnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ada yang ingat? Tapi nggak ada hadiahnya, ikhwan. Ada yang ingat? Ketika membahas tentang Nabi itu menyukai tayammun, yaitu disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bagaimana ketika bersiwak, apakah menggunakan tangan kanan ataukah tangan kiri? Beliau katakan, ketika seorang bersiwak itu dalam rangka membersihkan kotoran yang ada di giginya, maka dia menggunakan tangan kiri. Menggunakan tangan kiri. Baik seperti ini, baik seperti ini. Bisa milih. Tapi ketika dia bersiwaknya itu dalam rangka bersuli tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menggunakan tangan kanan. Misalnya akan sholat, kemudian dia bersuli tauladan kepada Rasulullah, dia bersiwak dengan tangan kanan. Mau masuk masjid, dia menggunakan tangan kanan. Ketika mau masuk rumah, ingat Rasulullah ketika mau masuk rumah bersiwak terlebih dahulu, maka kemudian dia menggunakannya pakai tangan kanan. Tapi ketika bersiwak mungkin sekalian selilit, paham selilit ya? Paham ya? Maka menggunakan kanan apa kiri, ikhwan? Kiri, karena selilit itu termasuk membersihkan gigi, ya kan? Udah habis, ikhwan. Masuk ke pelajaran berikutnya apa tanya jawab? Tanya jawab. Iya, silakan. Iya, jadi bersiwak itu bukan hanya untuk gigi saja, akan tapi untuk gusi. Untuk gusi, seperti yang tadi kita sebutkan, keutamaannya akan memperkuat gusi juga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pertanyaan bagus sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ketika bersiwak dengan membersihkan lidahnya. Dibersihkan lidahnya sampai kayunya itu masuk ke agak dalam. Dibersihkannya sampai dalam. Sampai ketika bersiwak mengeluarkan jadi terlalu dalam. Jadi tidak apa-apa walaupun tidak ada giginya. Tapi setelah pembahasan ini tidak ada ya. Jadi kalau mencukupkan dengan bersiwak saja kemudian setelah itu diludahkan tidak mengapa, selama tidak meludahkannya di masjid ya. Kemudian bersiwak kemudian diludahkan di masjid, maka itu tidak boleh. Ya. Ketiga yang terakhir, ya silakan. Ya, pertanyaan bagus juga nih. Di sini ada poin yang keberapa nih disebutkan tidak tertera secara khusus tentang tata cara siwak. Apakah ke atas ataukah ke ardan seperti ini. Jadi dari kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Yang penting bersiwak saja. Baik itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah ataupun dari kiri ke kanan, kanan ke kiri atau seperti yang tadi saya sebutkan, terkadang lidah juga, yang penting bersiwak. Adapun
hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara siwak, bahkan sampai menyebutkan cara memegangnya seperti apa. Wallahu taala alam, yang saya ketahui hadisnya itu adalah hadis-hadis yang dhaif, yang dhaifnya itu sangat lemah. Gitu. Barakallahu fikum. Cukup ya, ada 3 pertanyaan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu